Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang bahas tentang hubungan sumber daya manusia dan penduduk terhadap pembangunan. Kita langsung saja masuk ke materinya. Sumber daya manusia. Apa sih itu sumber daya manusia? Di sini dibagi menjadi dua, di mana secara mikro sumber daya manusia itu adalah individu yang bekerja pada sebuah perusahaan, sedangkan secara makro sumber daya manusia adalah penduduk dalam usia produktif di suatu wilayah. Nah, peran sumber daya manusia ini apa? Di sini pun dibagi menjadi dua, yaitu secara mikro sumber daya manusia berperan dalam faktor produksi atau ketenaga kerjaan, sedangkan secara makro sumber daya manusia berperan dalam pembangunan dan kependudukan. Apa itu indeks pembangunan manusia? Indeks pembangunan manusia merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang, dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Manfaat indeks pembangunan manusia. Yang pertama, menyadarkan para pengambil keputusan agar lebih terfokus pencapaian manusia. Karena IPM diciptakan untuk menjadi hal utama dalam pembangunan sebuah negara, bukan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, mempertanyakan pilihan-pilihan kebijakan suatu negara. Bagaimana dua negara yang tingkat pendapatan per kapitanya sama dapat memiliki IPM yang berbeda. Yang ketiga, memperlihatkan perbedaan di antara negara-negara, di antara provinsi-provinsi, di antara gender, kesukuan, dan kelompok sosial ekonomi lainnya. Komponen Indeks Pembangunan Manusia. Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Sumber Daya Manusia dapat ditentukan menggunakan ukuran kuantitatif yang disebut dengan HDI, Human Development Index. HDI digunakan sebagai tolak ukur pembangunan sumber daya manusia yang dirumuskan secara konstan. Adapun indikator yang digunakan untuk menggunakan HDI adalah sebagai berikut. Indeks harapan hidup. Angka harapan hidup merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Perhitungan angka harapan hidup melalui pendekatan tak langsung. Jenis data yang digunakan adalah anak lahir hidup dan anak masih hidup. Pendidikan. Indikator yang digunakan dalam mengukur indeks pendidikan adalah rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf. Indeks standar hidup layak. Dimensi lain dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak. Dalam cakupan lebih luas, standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan produk domestik bruto, real yang disesuaikan. Sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita real yang disesuaikan dengan formula Atkinson. Pengertian pembangunan berwawasan kependudukan. Secara sederhana, pembangunan berwawasan kependudukan mengandung dua makna, yaitu pembangunan berwawasan kependudukan adalah pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada. Kedua, pembangunan berwawasan kependudukan adalah pembangunan yang sumber daya manusia. Pembangunan lebih menekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur semata-mata. Dimensi penduduk dalam pembangunan nasional. Ada beberapa alasan yang melandasi pemikiran bahwa penduduk merupakan isu yang sangat strategis dan dalam kerangka pembangunan nasional. Satu, penduduk merupakan pusat dari seluruh kebijakan dan program pembangunan yang dilakukan. Kedua, keadaan penduduk yang ada sangat mempengaruhi dinamika pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Tiga, dampak perubahan dinamika pendudukan bahwa baru akan terasa dalam jangka yang panjang. Selanjutnya ada mengintegrasikan pendudukan dalam perencanaan pembangunan. Dalam hal mengintegrasikan dimensi penduduk dalam perencanaan pembangunan daerah, maka manfaat paling mendasar yang diperoleh adalah besarnya harapan bahwa penduduk yang ada di daerah tersebut menjadi pelaku pembangunan dan penikmat hasil pembangunan. Sebaliknya, orientasi pembangunan adalah pertumbuhan yang tinggi akan membawa pada peningkatan ketimpangan pendapatan. Tantangan sumber daya manusia. Pembangunan sumber daya manusia akan menjadi kunci Indonesia dalam memenangi persaingan global. Kita ketahui betapa sulitnya negara kita untuk mengejar ketertinggalan dan sepantas-pantasnya menjajarkan diri dengan negara-negara maju. Kita ketahui pula negara kita memiliki sumber daya alam yang berlimpah, namun negara kita tetap tertinggal mengingat banyak negara yang tidak sekaya kita namun mampu menjelma menjadi negara yang besar. Tidak salah jika dikatakan ini karena kurangnya kualitas sumber daya manusia kita yang menjadi penyebabnya sulit untuk menjadi negara yang lebih baik.
Dari laporan yang dirilis oleh World Economic Forum yang berjudul Global Human Capital Report 2017, Indonesia berada di peringkat ke-65 dari 130 negara. Posisi Indonesia masih lebih rendah dari beberapa negara ASEAN seperti Singapura di posisi 11, Malaysia di posisi 33, Thailand di posisi 40, dan Filipina di posisi 50. Beberapa indikator yang dipakai dalam laporan ini yaitu pertama ada capacity atau kemampuan pekerja berdasarkan melek huruf dan edukasi. Yang kedua ada deployment, tingkat partisipasi pekerja dan tingkat pengangguran. Ketiga ada development, tingkat partisipasi pendidikan dan know-how, tingkat pengetahuan dan kemampuan pekerja serta ketersediaan sumber daya di tiap negara. Indikator lain yang menunjukkan rendahnya kualitas sumber daya manusia negara kita bisa dilihat dari jumlah tenaga kerja yang sebagian besar merupakan tenaga kerja yang tidak terdidik atau unskilled labor. Dengan pendidikan formal hanya SD, SMP, dan tidak lulus SMA, maka tenaga kerja kita didominasi oleh tenaga kerja kasar. Begitu pula tenaga kerja yang dikirim ke luar negeri. Kebanyakan bekerja sebagai buruh atau karyawan biasa. Indonesia termasuk salah satu pemasok terbesar pekerja rumah tangga di luar negeri. Semua ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang dimiliki Indonesia kualitasnya jauh di bawah negara-negara lain. Selama ini kita terfokus hanya pada mengendalikan kekayaan sumber daya alam dan cenderung mengabaikan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jika ini terus berlanjut, maka mungkin terjadi kita kehabisan sumber daya alam yang tidak bisa dibarui ini. Diprediksi Indonesia akan mendapatkan bonus demografi pada tahun 2020 hingga 2030 apabila penduduk usia produktif mampu dibentuk menjadi penduduk yang berkualitas sehingga berdaya saing tinggi, maka akan banyak manfaat yang diperoleh seperti pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan tabungan masyarakat, penurunan angka kemiskinan serta kesenjangan sosial ekonomi. Sebaliknya, berbagai permasalahan akan muncul di awal dengan ledakan pengangguran manakala tidak mampu mempersiapkan sumber daya manusia dengan baik. Bagaimana mensiasati bonus demografi ini? Maka berbagai kebijakan strategi harus segera dilakukan. Setidaknya ada 3 kebijakan yang mendesak untuk dilakukan, yaitu pembenahan sektor pendidikan. Rendahnya kualitas pendidikan tercermin dari masih tingginya lulusan sarjana yang tidak terserap oleh dunia kerja yang disebabkan dunia pendidikan tidak mampu menghasilkan sarana siap pakai. Oleh karena itu, kurikulum pendidikan idealnya diselaraskan dengan kebutuhan dunia kerja. Kemudian dukungan pemerintah akan peningkatan mutu pendidikan pertama bisa ditunjukkan dengan peningkatan alokasi anggaran untuk sektor pendidikan. Peningkatan penguasaan IT, era globalisasi genetik dengan dunia tanpa batas sehingga mengakibatkan persaingan yang semakin tajam. Di samping itu, di mana saat ini kita hidup di era industri 4.0, setelah sangat nampak bahwa IT menjadi sebuah sarana yang sangat vital dalam segala lini kehidupan. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi dunia pendidikan, lembaga atau organisasi riset, dan pemerintah agar senantiasa memfasilitasi masyarakat untuk mengupgrade kemampuan penguasaan IT-nya. Dan ketiga, penguatan karakter bangsa. Sebagai bangsa yang berabad-abad mengalami penjajahan, masyarakat kita terbentuk menjadi masyarakat inferior. Memang pada zaman kolonial Belanda, penduduk pribumi ditempatkan sebagai masyarakat kelas ketiga atau terendah. Dengan kulit putih putih Eropa di posisi sebagai masyarakat kelas 1 dan Timur Asing sebagai masyarakat kelas 2. Belanda juga telah melakukan pembodohan terhadap masyarakat Indonesia dan dampaknya masih terbawa sampai sekarang. Dengan alasan seperti inilah, maka pemerintah dan segenap tokoh bangsa berkewajiban untuk membentuk masyarakat yang bermental pemenang agar bangsa kita menjadi bangsa pemenang. Sumber daya manusia yang berkompeten adalah syarat mutlak agar dapat bersaing di era revolusi industri. Berkaitan dengan hal itu, Kementerian mengeluarkan berbagai kebijakan dan program untuk meningkatkan akses dan mutu pelatihan vokasi guna menyiapkan SDM kompeten dan berdaya saing. Ada program 3R, yaitu reorientasi, revitalisasi, dan rebranding Balai Latihan Kerja BLK milik pemerintah UPTP. Program ini ditunjukkan untuk mempercepat dan mafifikasi produksi SDM yang kompeten di berbagai bidang kejuruan prioritas, sekaligus meningkatkan revalensi keluaran BLK sesuai kebutuhan pasar kerja. Hingga saat ini, pemerintah harus mempersiapkan tenaga kerja Indonesia agar mampu mengikuti perubahan berdaya saing dan bertahan di dunia kerja yang berubah. Angkatan Kerja.
Angkatan kerja merupakan penduduk usia produktif yang berusia 15-64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan. Selanjutnya adalah potensi tenaga kerja dan pengangguran di Indonesia. Yang pertama adalah bonus demografi. Bonus demografi dapat dikatakan sebagai sumber daya atau juga menjadi tantangan dan penghambat dalam pembangunan suatu bangsa. Yang saya ketahui dalam sejarah perkembangan suatu bangsa, bonus demografi hanya terjadi satu kali. Jika suatu bangsa atau suatu negara dapat memanfaatkan momen bonus demografi tersebut dengan baik, maka suatu bangsa tersebut dapat menciptakan dan membuka jendela untuk mengakselerasikan pembangunan. Namun, apabila suatu negara melakukan hal sebaliknya tidak dapat memanfaatkan bonus demografi, maka suatu negara tersebut akan timbul masalah-masalah dalam negara tersebut. Berdasarkan data dari BPS, dijelaskan bahwa Indonesia akan mengalami bonus demografi dalam beberapa tahun ke depan yang puncaknya akan terjadi pada tahun 2025, di mana pada tahun tersebut Indonesia memiliki angkatan kerja yang tinggi dan tenaga kerja yang melimpah, dan ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia dalam upaya pemanfaatan bonus demografinya. Selanjutnya adalah globalisasi. Dampak globalisasi perekonomian yang terjadi di seluruh negara di dunia. Globalisasi sendiri merupakan proses kegiatan ekonomi dan perdagangan antar negara di seluruh dunia yang menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi tanpa rintangan batas teritorial negara. Dengan adanya globalisasi, batas-batas secara ekonomi menjadi semakin kabur dan sempit, sementara arus globalisasi dalam bentuk TTA, WTO, NAFTA, dan lainnya akan semakin intensif, di mana Indonesia akan menjadi pasar potensial bagi negara ASEAN, mengingat posisinya yang strategis dengan jumlah penduduk yang besar dan memiliki tingkat konsumsi yang tinggi. Hal ini akan menjadi peluang dan tantangan bagi pembangunan ketenaga kerjaan. Selanjutnya adalah potensi unggulan daerah sumber daya alam yang masih melimpah. Kita mengetahui bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah di berbagai daerahnya, yang juga merupakan peluang dan modal dasar dalam percepatan pembangunan. Dengan pemanfaatan sumber daya alam yang kita miliki dengan optimal, hal itu akan mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi pembangunan suatu bangsa. Masalah ketenaga kerjaan di Indonesia. Terdapat 3 problematika utama dalam ketenaga kerjaan di Indonesia. Pertama, peningkatan penduduk dan tenaga kerja. Permasalahan klasik yang muncul di Indonesia adalah percepatan pertumbuhan angkatan kerja tidak disertai dengan percepatan pertumbuhan lapangan pekerjaan, menyebabkan banyaknya pengangguran. Kedua, kesempatan kerja yang dirasakan semakin berkurang setiap tahunnya, dan juga persaingan antar pekerja yang semakin ketat. Kesempatan kerja di Indonesia umumnya tidak terdistribusi sempurna, di mana kesempatan kerja tertinggi berada di kota besar dan kesempatan kerja terendah berada di kota-kota kecil. Ditambah lagi dengan banyaknya sumber daya alam yang belum dikelola secara maksimal, padahal sangat berpotensi. Dan yang ketiga, produktivitas tenaga kerja yang masih relatif rendah karena rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki dan kurangnya keterampilan. Namun, kecenderungan pergeseran tenaga kerja lebih mengarah pada lapangan usaha yang mudah dimasuki karena diantaranya tidak memerlukan persyaratan umur, pendidikan, keahlian, dan modal sehingga kenaikan produktivitas menjadi rendah. Hal tersebut terlihat pada lapangan usaha perdagangan dan jasa yang diduga paling banyak aktivitas informalnya. Upaya peningkatan kesempatan kerja di Indonesia yang dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja dalam menanggulangi permasalahan pengangguran di Indonesia diantaranya program perluasan kesempatan kerja melalui teknologi tepat guna, yaitu sebuah teknologi yang dirancang agar dapat disesuaikan dengan aspek lingkungan, keetisan, kebudayaan, sosial politik, dan ekonomi masyarakat yang bersangkutan berbasis sumber daya yang telah disesuaikan dengan SDM yang ada di daerah tersebut, sehingga dapat melahirkan wirausaha baru yang mampu mengelola potensi ekonomi di daerahnya dengan lebih efisien, produktif, serta dapat menciptakan ekonomi berskala mikro di pedesaan berbasis TTG. Kedua, program padat karya, yaitu suatu sistem yang mengutamakan penggunaan tenaga kerja yang cukup banyak untuk bekerja dalam suatu kegiatan pembangunan sehingga dapat menekan jumlah pengangguran. Yang ketiga, penyediaan tenaga kerja mandiri yang bertujuan untuk menciptakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha di sektor informal dan membina serta mengembangkan kader wirausaha baru melalui pelatihan dan bantuan sarana usaha melalui program pembentukan tenaga kerja pemuda mandiri profesional atau TKPMP. Indonesia diprediksi akan menghadapi bonus demografi di tahun 2025, di mana pada saat itu diperkirakan tenaga kerja dan lapangan pekerjaan melimpah. Maka hal tersebut harus dapat dimanfaatkan dan diupayakan sebaik mungkin agar dapat membawa dampak baik bagi pembangunan serta perkembangan Indonesia menjadi negara maju.
Oleh sebab itu, sangatlah penting untuk membangun sumber daya manusia yang memiliki nilai mutu, berkualitas, serta berdaya saing agar pertambahan penduduk tersebut menjadi faktor yang mendorong pembangunan serta pertumbuhan negara. Salah satunya yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo saat ini adalah mendorong pengarus utamaan pendidikan vokasi dengan berbagai program yang tentunya dapat meningkatkan nilai mutu dari para pesertanya dan juga dapat menjadi jembatan penghubung antara para lulusan sekolah dan mahasiswa menjadi lebih dekat dan mengenal dunia usaha serta dunia industri melalui program magang yang kemudian disertifikasi kompetensinya. Program ini didukung dengan keterlibatan sektor industri serta pendidikan melalui pembangunan sekolah vokasi Universitas Diponegoro yang telah bekerja sama dengan Sinarmas dan Grup Astra. Di slide ini saya akan menjelaskan tentang ekonomi sumber daya manusia dan penduduk. Pasar tenaga kerja adalah bagian dari pasar faktor produksi. Setiap unsur pembentukan dalam faktor-faktor produksi tersebut sebagian besar berasal dari sektor rumah tangga yang berupa tanah, keahlian atau skill, kemampuan manajerial, serta modal. Perekonomian merupakan sistem yang dibentuk oleh manusia, sehingga perilaku manusia dicerminkan melalui perekonomiannya. Dalam perekonomian terjadi interaksi antar individu manusia yang berupa aktivitas ekonomi seperti konsumsi, investasi, dan penawaran tenaga kerja. Besar kecil perekonomian ini tergantung kepada kemampuan individu dalam perekonomian untuk berproduksi. Secara sederhana, makna produktivitas ini dapat dijabarkan sebagai kemampuan setiap individu untuk melakukan produksi secara optimal. Pengukuran ini melibatkan banyak unsur dalam produk. Oleh karena itu, seringkali pengukuran produktivitas secara makro menggunakan pendapatan per kapita. Dan kata lain, semakin tinggi pendapatan per kapita dari penduduk sebuah negara, maka produktivitas penduduk negara tersebut berarti meningkat. Penduduk merupakan sumber tenaga kerja manusia. Tenaga kerja ini pada umumnya tersedia di pasar kerja dan biasanya siap untuk digunakan dalam proses produksi sedang menerima tenaga kerja, meminta tenaga kerja dari pasar kerja. Apabila tenaga kerja bekerja, maka ia akan memperoleh upah atau gaji yang merupakan imbalan atas jasanya. Tenaga kerja ini akan menghasilkan barang dan jasa yang selanjutnya akan dilempar ke pasar barang dan jasa. Di pasar barang dan jasa ini timbul permintaan barang dan jasa oleh penduduk. Untuk memperoleh barang dan jasa, penduduk harus membayar harga barang dan jasa tersebut. Pembayaran oleh penduduk pada umumnya diperoleh dari pendapatannya atas kontribusinya di dalam proses produksi, sehingga terjadilah arus putar balik dari aliran barang dan jasa serta aliran uang di masyarakat. Pada dasarnya, aliran siklus tersebut akan menyebabkan terjadinya keseimbangan di dalam perekonomian. Namun demikian, suatu saat keseimbangan itu bisa terganggu, yaitu apabila terjadi kejutan dari luar, sehingga keseimbangan dalam siklus perekonomian itu berubah. Nah, di slide selanjutnya ini ada menjelaskan tentang aliran uang dalam perekonomian. Di sini ada rumah tangga, pasar untuk barang dan jasa, perusahaan, pasar faktor-faktor produksi, pasar uang, dan pemerintah. Di sini dapat dijelaskan bahwa urutan keterangan gambar menunjukkan sebuah pola yang urut. Namun hal itu tidak berarti bahwa perekonomian berawal dari konsumsi dan diakhiri oleh belanja pemerintah. Dalam sebuah perekonomian terdapat 3 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga, swasta, dan pemerintah. Pelaku ekonomi tersebut mempunyai cara yang spesifik dalam memenuhi kebutuhannya. Rumah tangga membutuhkan konsumsi akan barang dan jasa yang biasa didapatkan dari pasar untuk barang dan jasa, di mana penawaran atas produk barang dan jasa tersebut disediakan oleh swasta. Perusahaan sendiri membutuhkan faktor-faktor produksi dalam menjalankan usahanya, dan penawaran faktor produksi tersebut disediakan oleh rumah tangga. Sementara itu, pemerintah sebagai fasilitator membutuhkan pendapatan untuk memfasilitasi setiap aktivitas ekonomi maupun non-ekonomi. Pendapatan itu diperoleh dari pajak yang dibayarkan oleh rumah tangga. Walaupun perusahaan merupakan pelaku ekonomi yang paling terlihat aktivitas perekonomiannya, namun perlu disadari bahwa sebenarnya individu di dalam perusahaan merupakan komponen dari rumah tangga.
pajak kemudian disalurkan kepada pasar uang dan pasar untuk barang dan jasa. Pembahasan selanjutnya yaitu terkait tentang bagaimana kondisi penduduk Indonesia saat ini. Indonesia saat ini sedang mengalami darurat literasi data, di mana di tengah pandemi seperti ini, data merupakan sesuatu yang penting untuk pemerintah agar bantuannya dapat tersalurkan dengan tepat kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Namun kenyataannya data pendudukan di Indonesia masih menjadi sesuatu yang pelik sejak dulu. Banyak data yang tidak akurat akhirnya berimbas pada bantuan dari pemerintah yang menjadi salah sasaran. Hal tersebut menyebabkan banyak pihak yang merasa dirugikan, dan beberapa yang lain bahkan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengambil keuntungan pribadi. Akibatnya akan berpotensi menimbulkan masalah sosial yang lain. Kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam sensus penduduk 2020 serta keberanian untuk jujur menyampaikan data sesuai dengan kondisi yang sebenarnya merupakan kunci data kependudukan yang akurat dan berkualitas. Namun, tingkat literasi masyarakat Indonesia yang sangat heterogen menyebabkan respon yang beragam. Banyak masyarakat yang merespon positif karena mereka sadar akan pentingnya data kependudukan yang akurat dan up to date. Di sisi lain, tak sedikit yang merespon sebaliknya. Sebagian masyarakat menganggap bahwa data yang dikumpulkan tidak cukup penting, kecewa karena tak pernah mendapat bantuan dari pemerintah, atau khawatir jika data pribadinya diketahui oleh pihak lain, apalagi jika dikaitkan dengan permasalahan pajak. Hal demikian yang menjadi hambatan dalam pengumpulan data dan mengakibatkan data yang diperoleh menjadi tidak akurat. Untuk mengatasi permasalahan ini, upaya pemerintah dalam membangun data kependudukan yang akurat dan up to date dapat dilakukan dengan memberikan jaminan 3 hal penting terkait data kependudukan, yaitu yang pertama security, yang kedua privacy, dan yang ketiga utility data. Selain itu, tentu saja diperlukan sinergi antara pemerintahan pusat, daerah, dan partisipasi masyarakat untuk memastikan bahwa basis data kependudukan yang tersedia benar-benar mencerminkan kondisi terkini. Dengan demikian, kesalahan targeting program dan kebijakan pemerintah dapat direduksi. Selanjutnya ialah analisis empiris data kependudukan bagi perekonomian. Berdasarkan statement di atas bahwa data dalam era digitalisasi seperti saat ini itu sangat penting, terutama juga bagi perkembangan pasar modal dan juga pendalaman sektor keuangan. Bagaimana tidak, karena data tersebut dapat dipergunakan untuk memantau investor dalam negeri, maupun diperlukan bagi penerapan kebijakan untuk memajukan sektor keuangan. Karena dengan berkembangnya pasar modal atau sektor keuangan, maka akan memberikan kontribusi positif bagi pembiayaan proyek strategis pemerintah maupun pihak swasta. Dengan semakin bertumbuhnya struktur pembiayaan atau modal tersebut, maka akan semakin memperlancar kegiatan mereka dalam berusaha, sehingga diharapkan dapat berkontribusi bagi PDB Indonesia. Jika angka PDB tersebut stabil dan berkelanjutan, maka akan menciptakan pertumbuhan yang pesat, sekaligus sebagai penopang fondasi perekonomian Indonesia. Selain itu, diharapkan tidak hanya PDB saja yang berkembang, justru perkembangan kegiatan usaha mereka diharapkan dapat membuka berbagai macam kesempatan kerja baru, sehingga seluruh angkatan kerja dapat terserap sekaligus memberikan kesejahteraan secara menyeluruh kepada segenap lapisan masyarakat. Sehingga penggunaan data kependudukan itu sangat penting dalam menunjang berbagai macam kegiatan lembaga maupun instansi yang pada akhirnya dapat memberikan kemajuan bagi Indonesia sekaligus mensejahterakan masyarakat di Indonesia.